Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat dan segala aktivitas yang sahabat harapan lakukan semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe ya di channel YouTube-nya Las Harfa, kemudian juga di-follow di semua sosial medianya, di Instagram, di Facebook ya, kemudian di Twitter dan juga di TikTok. Sudah hadir narasumber di pagi hari ini, Faiz akan perkenalkan karena di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ini teman-teman ya, sahabat harapan, karena bisa jadi pagi di Serang, siang di Tangerang, sore di Lebak, malam di Cilegon. Langsung saja akan Faiz perkenalkan, beliau adalah Bapak Tarjono, merupakan Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Kota Serang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast Las Harfa. Ya. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa-sapa dulu Pak teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum para sahabat harapan. Seperti itu, salam sehat, salam salam tangguh. Salam tangguh dalam salam sehat ya teman-teman. Insya Allah selama 30 menit ke depan ini Faiz bersama dengan Pak Tarjono yang merupakan Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Kota Serang akan membahas soal Banten. Ini teman-teman rawan bencana. BMKG gencar ya melakukan sosialisasi mitigasi bencana untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Pak Tarjono, siap. Kalau kita ngomongin provinsi yang kita cintai, Provinsi Banten. Kalau Faiz kan melihat Provinsi Banten ini kayak miniaturnya Indonesia Pak ya. Artinya kalau kita ngomongin wisata pegunungan ada. Kemudian wisata pantai ada, kuliner ada, kemudian juga wisata religi ada. Betul. Tapi di balik keindahan alam yang luar biasa, di balik potensi yang luar biasa, ternyata juga menyimpan begitu banyak bahaya provinsi yang kita cintai. Bencana bisa datang kapan saja. Betul. Salah satunya mungkin karena intensitas hujan yang tinggi, kemudian iklim dan lain sebagainya. Kalau Pak Tarjono melihatnya seperti apa Provinsi Banten sejauh ini, Pak Tarjono? Iya, baik. Kalau dari sisi pengamatan dan analisa BMKG, memang kita berada di pertemuan dua lempeng, seperti itu, Indo-Australia dan Eurasia, seperti itu. Kemudian juga kita juga berada di Selat Sunda, kemudian juga kita berbatasan dengan Samudra Indonesia. Itu semua mempunyai potensi yang masing-masing lah ya. Yang tadi lempeng itu mempunyai potensi kegempa bumian dan tsunami. Kemudian juga berdampingan dengan Samudra Indonesia juga mempunyai potensi cuaca atau potensi bencana hidrometeorologi seperti itu. Di sebelah baratnya kita bebas, langsung bertemu dengan samudra, dan itu kalau ditarik garis lurus itu bertemu dengan pantai timur Afrika. Nah itu juga cukup menyumbang uap air cukup banyak ke wilayah Indonesia bagian barat, terutama Banten. Kalau berbicara tentang La Nina, mungkin yang terdampak mungkin Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Untuk Indonesia Baratnya mungkin tidak terlalu ya, tetapi tadi kita terdampaknya mungkin dari pantai timur Afrika. Betul. Seperti itu. Siap. Jadi memang potensinya bisa kapan saja mengancam ya, dan tugas seperti kita adalah waspada ketika bencana itu datang. Pak Tarjono, mungkin pengamatan Faiz saja yang bisa jadi salah. Biasanya kan yang udah-udah gitu Pak. Ini kan akhir tahun nih, mendekati akhir tahun nih, rada-rada ngeri-ngeri sedap nih kalau gitu ya. Kalau Banten, soalnya beberapa kejadian bencana yang ada di Provinsi Banten biasanya terjadi di akhir tahun atau di awal-awal tahun. Bagaimana teman-teman BMKG sejauh ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat, upaya-upaya mitigasi, menyampaikan kepada masyarakat agar bagaimana masyarakat Banten minimal untuk lebih waspada terhadap bencana yang bisa jadi mengancam kapan saja, Pak Tarjono? Mungkin karena di akhir tahun ini atau di awal tahun itu mungkin memang kita sedang berada di musim penghujan, kemudian Desember hingga Januari itu bahkan Februari itu biasanya pada saat puncaknya musim hujan seperti itu. Nah, di puncaknya musim hujan itu jadi durasi dan intensitasnya juga memang cukup intens ya seperti itu. Nah, kalau memang ada bencana lain mungkin dalam tanda kutip seperti kemarin longsoran Gunung Anak Rakatau, mungkin kebetulan saja berbarengan seperti itu. Jadi memang BMKG selalu memberi warning, entah itu seminggu ke depan, 3 hari ke depan, dan akan di breakdown lagi dengan perakiraan cuaca harian dan peringatan dini cuaca 1 jam sebelum terjadinya cuaca ekstrim seperti itu. Jadi kita tetap terus mengamati cuaca 24 jam.
dan memberikan informasi ke masyarakat selama 24 jam pula seperti itu. Siap. Jadi kita harus memang tetap pengawal. Siap. Apalagi sekarang sosial media teman-teman BMKG Kota Serang luar biasa. Gercep banget Pak kalau kata anak muda zaman sekarang Pak. Baru nge-tweet itu langsung di-repost Pak gitu sama BMKG, baik di Twitternya, di Instagramnya. Ini Faiz mohon maaf nih teman-teman langsung nanya gitu di segmen awal, tapi mungkin banyak juga teman-teman masyarakat Serang, masyarakat Banten yang pengen lebih tahu sebenarnya tugas pokok dari BMKG itu ngapain aja sih? Mungkin baik. Pak Tarjono. Baik, iya. Jadi kalau BMKG kan seperti kita ketahui singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, yang meteorologinya kami bertugasnya mengamati cuaca dan gelombang. Seperti kami yang ada di BMKG Serang, kami mempunyai nomenklatur Stasiun Meteorologi Maritim Serang. Jadi tugas kami mengamati cuaca kemaritiman. Jadi kami amati arus dan gelombang mulai dari Bayah sampai ke Kasemen tuh seperti itu. Itu wilayah Bayah, Kasemen. Jauh ya? Itu cuaca, meteorologi cuaca. Kemudian ada rekan-rekan kami yang di meteorologi penerbangan. Siap. Itu mereka memberikan layanan informasi meteorologi penerbangan khusus untuk di bandara seperti itu. Ada lagi yang tadi meteorologi, klimatologi. Klimatologi ada rekan-rekan kami yang ada di Tangsel. Mereka mengamati cuaca jangka panjang. Siap. Jadi untuk memberikan informasi perakiran awal musim, kapan sih datangnya musim hujan, kapan sih awalnya datangnya musim kemarau seperti itu. Itu bisa diprediksi ya Pak ya? Bisa diprediksi seperti itu. Bukan ada ilmunya ya Pak ya? Bukan. Pak, terus kalau yang Bapak satu lagi tuh. Satu lagi yang geofisika. Yang geofisika itu rekan-rekan kami yang ada di Kota Tangerang, dia mengamati gempa bumi dan tsunami. Jadi dia juga sama 24 jam juga. Mengamati kegempa bumian seperti semalam dini hari terjadi gempa bumi di wilayah Sumur seperti itu. Ya mereka tidak tidur, memang harus standby. Siap, luar biasa. Ini Faiz mau nanya lebih ke arah pertanyaan iseng sih sebenarnya ya. Pak, ini kan mungkin Bapak juga sudah mengenal istilah pawang hujan ya Pak? Siap. Katanya kadang-kadang kalau kita ngadain acara gitu kan Pak, tiba-tiba kita ngundang pawang hujan itu kadang-kadang hujannya nggak turun itu gitu Pak. Ya? Di daerah lain turun, di sini nggak turun. Itu kalau dari sisi BMKG itu seperti apa sih Pak melihatnya Pak? Apa emang karena orang ini sakti Pak? Jadi kalau BMKG menggunakan istilah perakiran cuaca, itu berbasis sains ya, berbasis keilmuan. Kemudian kalau yang satu lagi kan tadi yang dalam tanda kutip pawang hujan, ramalan cuaca. Dia menggunakan ramalan, jadi menggunakan mungkin berbau klinik lah seperti itu. Tetapi akhir-akhir ini juga ternyata si yang dalam tanda kutip disebut pawang hujan ini juga mereka ternyata menggunakan data-data dari BMKG. Oh sih. Iya. Sebelum dia bekerja dia menggunakan lihat perakiran cuaca juga tuh. Seperti itu. Nah terus kalau yang ada cabe itu Pak, walau-walau lah itu ya. Terus ada yang katanya ngelempar ke genteng katanya gitu. Walau-walau lah itu seperti itu. Jadi kami tidak diajarkan hal itu, jadi mungkin di luar sains lah ya seperti itu. Mungkin lebih kepada sugesti kan ya seperti itu. Dan faktor keberuntungan juga sih Pak. Mungkin iya. Kalau di BMKG ada istilahnya namanya modifikasi cuaca. Nah, Faiz juga pernah dengar tuh modifikasi cuaca. Jadi lebih kepada ketika sudah terbentuknya ini ketika kita bicara di musim penghujan, musim penghujan. Ketika sudah terpantau suatu sel hujan atau awan hujan lah ya, awan konvektif yang berpotensi hujan lebat di suatu tempat, seperti pernah kita lakukan di tahun 2019 kalau tidak salah. Jadi BMKG bekerja sama dengan BPPT, TNI AU, itu sudah terpantau adanya sel awan hujan cukup besar. Dan ini kalau diperhitungkan dia akan tumpah di wilayah Banten. Dan ini akan sangat bahaya sekali. Betul, iya, mempunyai potensi hujan lebat dan dampaknya bisa banjir seperti itu. Nah, itu akhirnya kita modifikasi cuaca dengan menebarkan pupuk urea di udara. Jadi dia tumpah atau hujan sebelum sampai daratan Banten. Jadi di tengah lautan. Kalau di tengah lautan nggak berbahaya kan? Nggak berbahaya seperti. Jadi pernah dilakukan seperti itu. Itu di masa musim penghujan. Ketika di masa musim kemarau, kok nggak datang hujan gitu? Ya kalau kita umat Muslim mungkin kita sholat, ya, seperti kan mau minta hujan. Nah di BMKG atau BPPT juga ada tadi modifikasi cuaca. Itu pun presentasinya kita harus teliti dulu tuh arah anginnya kemana, arah dan kecepatannya kemana. Kemudian juga
sel awan hujannya ini cukup banyak apa tidak. Siap. Ketika terpantau tidak cukup banyak, juga tidak efektif. Siap. Jadi pernah terjadi juga modifikasi cuaca di musim kemarau, jadi diharapkan di DKI ini turunlah hujan seperti itu, karena udah panas gitu kan, seperti itu. Itu tadi ya berhasil turun hujan seperti dahsyat itu. Ya teman-teman, modifikasi cuaca modifikasi cuaca. Bukan penghujan Pak ya. Pak, kalau menarik juga nih Pak soal modifikasi cuaca yang tadi Pak Tarjono sampaikan. 2021 kemarin itu banjir di Kota Serang cukup parah juga, termasuk Kesultanan Banten juga sempat apakah itu juga termasuk teman-teman BMKG kecolongan atau sebenarnya sudah diprediksi akan hujan lama sih Pak waktu itu Pak? Sebenarnya kita udah memberikan peringatan dini ya, peringatan dini cuaca beberapa ke depan akan terjadi potensi cuaca ekstrim atau hujan, dan itu kejadiannya kan di awal Maret. 1 Maret kan, 1 Maret seperti itu. Nah itu memang kalau menurut prediksi BMKG itu sudah mulai masa transisi. Transisi dari musim penghujan ke musim kemarau. Artinya apa? Memang ciri khas atau karakteristik masa transisi itu cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. Iya, angin kencang, hujan lebat disertai kencang dan petir. Bisa puting beliung, bahkan yang lebih ekstrim bisa sampai terjadi hujan es. Itu karakteristik atau ciri. Udah kayak di Eropa ya Pak ya? Iya, hujan es bukan salju ya, hujan es. Oh, hujan es. Hujan es bukan salju. Di Kota Serang pernah terjadi hujan es seperti itu. Nah, ketika terjadi suatu banjir bandang di suatu kota, katakanlah kemarin di Kota Serang, itu jangan kita lihat di Kota Serangnya saja. Siap. Tapi betul. kita lihat di hulunya. Hulunya ya. Karena terpantau di penakar hujan di Ciamas dan di Sindang Helang, kemudian itu di mana satu lagi itu terpantau curah hujannya di tanggal 28 ya, tanggal 28 Februari. Ingat betul Bapak ya? Iya, di tanggal 28 Februari itu terpantau sampai 200 mm. 200 mm lebih. Artinya udah curah hujan ekstrim banget itu. Curahnya. Nah, 28 dini hari berarti kan masuk ke tanggal 1 Maret. Ya, betul. Itu dari berbagai mungkin di atas sana, di hulu sana sudah tidak bisa menampung seperti itu, ya tumpahlah ke. Siap. Kota Serang kan boleh dibilang dataran rendah seperti itu, dan hilir lah ya, hilir seperti itu. Dan teman-teman juga masih ingat tentu ya bagaimana banjir yang terjadi di Kota Serang. Ada beberapa titik, tapi yang memang banyak menyita perhatian adalah bagaimana Banten Lama Pak ya. Banten Lama itu menjadi objek yang sangat vital juga teman-teman, objek wisata, religi, dan itu luar biasa juga beritanya. Tapi memang teman-teman BMKG jadi juga sudah menyampaikan Pak ya, memang awalnya sudah diprediksi Pak ya, tapi memang karena memang intensitasnya yang cukup tinggi dan lain sebagainya. Pak, artinya kalau apa yang tadi Bapak sampaikan terkait bagaimana mengamati cuaca dan lain sebagainya, artinya setiap daerah itu berbeda-beda Pak ya, memiliki potensi bencananya. Betul, iya, paling betul, iya. Tapi ketika misalkan BMKG mengamati kemudian menganalisa, seminggu ke depan nih Banten mempunyai potensi curah hujan lebat misalkan. Ya memang tidak sebanten terkena hujan lebat, tidak. Tetapi dengan informasi tersebut kita masyarakat udah waspada nih gitu kan. Ya syukur-syukur di daerah kita tidak kena seperti itu. Tapi kan kita sudah bisa menginventaris di tempat tinggal kita nih mempunyai potensi bencana apa sih, kan gitu kan. Kalau kita pinjam bahasa teman-teman dari BBBD itu kan seperti itu. Misalkan seperti di Tak-Takan itu atau di Mancak itu kan mempunyai potensi bahaya longsor seperti itu. Nah itu masyarakat harus udah mempunyai informasi itu di diri masing-masing. Nah ketika BMKG memberikan informasi warning potensi cuaca ekstrim dalam seminggu ke depan, ya masyarakat harus waspada. Harus waspada. Tetapi tidak perlu panik yang berlebihan. Seperti itu. Siap. Seperti saat ini kan terpantau di barat daya Provinsi Jambi itu terpantau adanya bibit siklon tropis. Beberapa hari kemarin kan kita mengalami itu kan, hujan. Bahkan sampai sekarang exit tol Bitung masih banjir nih seperti itu. Aduh di Serang ternyata begitu saya masuk Serang, loh ternyata kering. Tangerang yang kena imbasnya. Artinya memang teman-teman BMKG juga sudah sangat ini ya, teman-teman sudah sangat membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat Provinsi Banten, terutama bagaimana informasi-informasi ini setiap harinya di-share melalui kanal-kanal sosial media. Pak, artinya
kalau pertanyaan Faiz berikutnya, artinya sosialisasi terus teman-teman BMKG gencarkan kepada masyarakat agar bagaimana masyarakat juga lebih siap dalam menghadapi bencana mitigasi yang terus teman-teman BMKG lakukan. Mungkin tidak hanya di sosial media saja, mungkin kunjungan ke OPD atau ke sekolah sejauh ini sudah dilakukan, Pak Tarjono? Baik. Jadi BMKG mempunyai beberapa istilah yang namanya sekolah lapang. Kami yang di bidang meteorologi, kami mempunyai namanya Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. SLCN. CM. Ya, CN. CN ya, siapa? Nelayan, seperti itu. Nah, itu kami mengedukasi tuh. Para nelayan kami kumpulkan, yang paling lama 3 hari lah. Kami edukasi bagaimana sih cara membaca informasi produk-produk dari BMKG tuh. Siap. Tentang tinggi gelombangnya, tentang arusnya, tentang anginnya, seperti itu. Jangan sampai rekan-rekan nelayan begitu berangkat melaut, sampai tengah laut ternyata cuacanya tidak bersahabat, terjebak. Balik lagi. Atau mereka berlindung di pulau-pulau kecil yang ada di tengah laut. Ketika balik lagi kan tidak membawa apa-apa. Betul. Bahan bakar sudah habis, tetapi pulang dengan tangan kosong. Artinya kita edukasi. Bahkan web yang sudah kami bangun sudah terintegrasi dengan daerah tangkapan ikan. Oh, yes. Jadi sudah ada informasi gelombangnya, sudah ada informasi arusnya, informasi cuacanya, informasi daerah tangkapan ikan. Jadi istilahnya sekarang nelayan itu jangan mencari ikan, tapi berangkat menangkap ikan. Karena sudah ada titiknya. Oh iya, kalau mencari belum tentu dapat. Kita nggak tahu ikannya ada di mana, kita nggak tahu. Tapi kalau kita berangkatnya menangkap ikan, kita udah tahu, oh ikannya di sana, di koordinat sekian, seperti itu. Itu yang di bidang meteorologi. Ada lagi yang namanya di bidang klimatologi, Sekolah Lapang Iklim. Itu lebih pada mengedukasi kepada masyarakat petani. Yes. Jadi kapan sih kita mulai musim tanam nih, mengawali musim tanam kapan, terus panen kapan. Jadi jangan sampai di awal musim kemarau petani menanam, fusola semua, kan seperti itu. Kami di BMKG sekarang pernah kedatangan salah satu rekan kami dari dinas terkait, Pak, kami mengadakan reboisasi, menanam ribuan pohon. Ternyata beberapa minggu ke depan kemarau masuk, matilah semua tanaman seperti itu. Dan saat mereka kejadian itu baru ingat ada BMKG di Kota Serang. Kenapa tidak tanya BMKG dulu gitu kan, kapan nih musim penghujan, musim kemarau. Jadi kan ketika mau reboisasi baiknya, bagusnya kan mau masuk musim penghujan seperti itu. Siap. Jadi memang teman-teman BMKG ini bagaimana pekerjaannya setiap harinya bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik dari masyarakat lintas profesi, nelayan, kemudian juga petani, dan ini juga apa yang BMKG sampaikan tentu akan sangat bermanfaat kepada masyarakat, baik tadi nelayan ya Pak ya, kemudian juga petani, jangan sampai pas nanem justru lagi kemarau-kemarau ya. Ada satu lagi yang dari bidang geofisika, Sekolah Lapang Gempa. Sekolah Lapang Gempa itu mengedukasi para masyarakat dari disiplin ilmu, dari disiplin multidisiplin seperti itu. Ketika terjadi gempa bumi, harus seperti apa sih? Jadi mengedukasi tentang informasi di daerah kita ini ada sesar apa aja, kemudian ketika terjadi gempa bumi, masyarakat itu harus seperti apa. Nah, selain teori di kelas, juga dilakukan praktik di lapangan juga, seperti itu. Nah, kami juga mungkin dengan keterbatasan, maaf dalam tanda kutip anggaran, BMKG juga artinya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Basarnas, seperti BBD. Ketika BBD mengadakan sosialisasi, kami masuk memberikan informasi yang kami punya seperti itu. Nah, juga untuk selain tadi sekolah lapang nelayan, kami juga ada namanya sekolah lapang pelayaran atau perairan. Kami masuk ke sekolah-sekolah pelayaran. Kami mengedukasi para siswa pelayaran. Jadi diharapkan nanti ketika mereka lulus, mereka sudah paham tuh ketika mereka bekerja di kapal, apa yang harus dilakukan. Dahsyat. Seperti itu. Artinya teman-teman BMKG juga sudah sangat menyadari bahwa yang namanya kolaborasi, yang namanya kerjasama, terlebih di tahun 2022 atau tahun-tahun sebelumnya adalah sebuah kewajiban, sebuah keniscayaan. Kalau sekarang nggak kolaborasi nggak kuat ya Pak ya. Kayak satu batang lidi kalau satu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau seikat gitu kan, artinya kolaborasi yang teman-teman BMKG lakukan dengan BPBD, kemudian dengan dinas DKP untuk nelayannya DKP. Siap. Ini dengan dinas-dinas terkait ini teman-teman agar bagaimana untuk saling menguatkan dan outputnya agar bagaimana masyarakat juga merasa terbantu Pak ya dengan informasi-informasi yang disajikan oleh teman-teman BMKG Kota Serang.
Pak, mungkin di tengah kesibukan jadwal Pak Tarjono yang luar biasa padat ini ya. Ini Faiz pengen kepo nih Pak. Iya. Punya hobi nggak sih Pak? Jadi jawab dulu Pak. Kita rehat setelah yang satu ini. Tetap di podcast Lasar Pak. Oke, kita ngopi dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, terima kasih sahabat harapan, tentunya masih bersama Faiz di studio podcast Lasarva dan narasumber Faiz di pagi hari ini yang luar biasa Pak Tarjono. Terima kasih banyak, tetap standby ya di studio podcast Lasarva. Tadi segmen pertama sempat kepotong tuh Pak. Ya, siap. Di tengah jadwal Bapak yang luar biasa padat, tentu punya hobi dong Pak, siap, untuk sekedar rilis stres, kemudian juga mengembalikan lagi semangat mungkin yang sempat agak turun. Hobinya apa sih Pak? Iya. Awalnya dulu sebenarnya boleh dibilang tidak suka olahraga gitu. Terus akhirnya lama-lama saya pilih olahraga yang boleh dibilang keras lah ya. Dulu di waktu muda ikut karate. Ikut karate ya. Agak jauh dah gitu. Ngeri takut disemek nih aja. Cuma dengan bertambahnya usia juga kayaknya udah mulai agak ditinggalkan karatenya. Sekarang ya mungkin jalan pagi seperti itu lah. Kalau futsal gitu, badminton. Udah nggak kuat. Artinya kalau sekarang lebih diharuskan setiap pagi harus jalan kaki gitu Pak? Ya insya Allah. Siap tiap pagi. Jangan kalau dulu karate sekarang jalan kaki aja teman-teman ya. Jadi luar biasa nih olahraga. Kalau mancing gitu, mancing? Nah, mancing juga kan dia menunggu ya, sifatnya menunggu kan. Itu juga apa karena belum dicoba gitu. Ya, saya juga suka komentarnya dalam hati. Mancing apa enaknya? Gitu kan. Menunggu kan sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Iya, betul. Kalau ini Pak nyanyi gitu. Nyanyi terus terang nggak bisa saya. Nggak bisa saya. Tadinya kalau suka nyanyi pengen Faiz kasih challenge ini. Gitu ya? Nyanyi satu album gitu tuh Pak. Tapi kalau mendengarkan lagu suka Pak? Mendengarkan ya seperti itu. Lagu apa sih yang genrenya bebas? Ini bebas sih seperti itu, apa aja. Yang penting enak didengar. Betul, iya. Itu didengar ya Pak betul. Ya. Tapi yang paling sering didengar lagu apa Pak? Lagu Indonesia. Lagu Indonesia. Iya, lagu Indonesia. Soalnya lagu Barat sedih apa ya? Nggak ngerti. Nah, ini kan Pak Tarjono sudah lama banget di Banten ya Pak ya. Artinya kalau sudah asli Banten Pak ya? Ibu bapak orang Tegal. Siap, tapi sudah dari tahun. Saya masuk di Tangerang sejak 2002. 2002 ke 2022 berarti sudah. 2002 sampai 2017 itu di Bandara Soekarno-Hatta. Siap. 2017 sampai saat ini di Siap, artinya sudah hampir 20 tahun ini tinggal di Banten, tentu sudah hatam betul kultur masyarakat Banten. Faiz mau kasih challenge siapa? Waduh, ya siap. Challenge yang pertama karena sudah 20 tahun di Banten, ini Pak Tarjono harus tahu dong 5 tempat wisata di Banten. Begitu ya? 1. Terutama yang paling utama adalah wisata religi. Siap. Banten Lama. Banten Lama, siap. Itu. Masih ada 4 lagi yang belum dijawab. Tidak terlalu jauh itu Pantai Gope. Pantai Gope, siap. 3. Kemudian ada Sawarna. Kemudian 4. Tanjung Lesung. Satu lagi di mana nih? Udah 20 tahun tinggal di Banten, harus tahun nih. 5 tempat wisata di Banten. Satu lagi wisata apa aja? Ke mall boleh? Boleh. Ya, yang sering dekat dengan rumah adalah di Karawaci. Siap, mantap. Itu baru challenge yang pertama ya, Pak. Masih ada challenge yang kedua. Sebutkan 5 makanan khas Banten. Gitu 1. Ya? Rabek. 2. Kemudian sate bandeng. 3. Apa namanya itu yang dari ketan itu? Ketan bintul. Ya, bintul. 3, 4. Apa lagi ya? Aduh. Kayak gerondong tuh apa tuh namanya itu? Yang dari balok Pak ya. Balok juga. Balok mes. Satu lagi mungkin ada tuh yang kayak gerondong, kalau orang Jawa bilang gerondong apa? Gemblong. Lain yang kering tuh, digoreng kering dia. Yang kering digoreng. Ya pokoknya nilainya 80 ya teman-teman ya. Jadi ternyata kayak kurang suka kuliner kayaknya Pak ya. Suka, cuma tadi dengan bertambahnya usia juga saya harus menjaga pola makan Pak. Biasanya kan artinya Pak Tarjono sudah 20 tahun tinggal di Provinsi Banten. Biasanya orang Banten mah jangan lagi 20 tahun Pak. 2 hari juga udah kebal biasanya. Gitu. Golok gitu. Bisa dicoba Pak. Di tim kreatif kita sudah nyiapin benda-benda tajam ya, kayak golok, pisau, beling. Ini karena Pak Tarjono sudah 20 tahun tinggal di Banten, kayaknya harusnya sih udah selayaknya sih harus udah kebal. Ini kali ya,
kue semprong aja kali. Kue semprong aja. Semprongnya kue semprong aja. Nggak mau nyoba, Pak? Aduh. Mohon maaf, Pak. Tapi di luar tema kita pagi hari ini, kalau Bapak melihat seni tradisional debus itu seperti apa sih, Pak? Kan kalau kita melihat bagaimana Banten ini tidak bisa dipisahkan dari debus, Pak. Ya. Misalkan dari mana? Dari Banten. Oh, debus ya. Kalau kita misalkan Bapak misalkan kunjungan ke Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Sumatera, dari mana? Dari Banten. Oh, debus. Pasti debus Banten sama dengan debus. Identik lah ya. Kayak lekat banget gitu. Kalau Bapak melihat debus ini seperti apa sih, Pak? Kalau yang pernah saya baca sejarahnya itu kan awalnya dari para kesatria, seperti itu kan, para kesatria dalam mempertahankan NKRI lah, seperti itu sih. Dan mungkin juga ditambah dengan kesatria yang religi, seperti itu. Yang saya tahu itu aja, seperti itu. Tapi kalau Bapak melihat banyak sekarang yang menampilkan debus untuk gaya-gayaan tuh kurang cocok ya, Pak ya? Kalau yang pernah saya pelajari tentang bela diri kan, kita belajar bela diri itu kan bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk jago-jagoan, tetapi untuk menjaga diri lah, lebih kepada menjaga diri, seperti itu. Siap. Oh, yang mantap. Pak, balik lagi kalau kita lihat di tahun 2022 ini kan, ini sekarang sudah pertengahan di bulan November, sebentar lagi akhir tahun, sebentar lagi Desember. Apa yang teman-teman BMKG akan lakukan di akhir tahun ini, Pak? Ya, kami tetap pada tugas dan kewajiban kami, tetap memantau alam seperti itu. Yang meteorologi tetap memantau cuaca dan gelombang. Kemudian rekan-rekan kami yang ada di geofisika juga tetap memantau gempa bumi dan tsunami-nya, seperti itu. Jadi tetap kami pantau selama 24 jam. Ketika ada informasi sekecil apapun, kami informasikan ke masyarakat. Nah, tinggal masyarakat yang menerjemahkannya, seperti itu. Kami selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan BPBD, rekan-rekan Basarnas, karena mereka memang yang mempunyai tugas pokok menyelamatkan masyarakat ya. BMKG memang tidak dididik untuk penyelamatan orang. Kami dididik cuma untuk menganalisa, memberikan informasi dalam rangka mitigasi kebencanaannya, seperti itu. Jadi kami tetap koordinasi dengan BPBD, Basarnas 24 jam. Siap, koordinasi 24 jam tanpa henti. Tapi jika dibutuhkan untuk proses penyelamatan ya kenapa tidak, Pak ya? Untuk teman-teman BMKG di Kota Serang. Jadi buat masyarakat Serang, masyarakat Banten ya, yuk sama-sama kita lebih siap lagi dalam menghadapi cuaca yang sepertinya ekstrim ya, Pak ya. Ekstrim, jadi hanya diri kita lah yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri ya, Pak ya. Jangan sampai kita mengandalkan orang lain justru untuk menyelamatkan. Jadi harus siap-siap. Apalagi tadi Pak Tarjono juga sudah mengatakan biasanya akhir-akhir tahun ini rada-rada ngeri-ngeri sedap nih cuaca ekstrim dan lain sebagainya, Pak. Tapi kalau kita melihat apakah memang ini tidak hanya terjadi di Banten saja, tapi memang rata di seluruh kawasan Indonesia. Biasanya kalau akhir tahun tuh agak-agak luar biasa nih, Pak. Kita memang mau nggak mau, suka nggak suka, kita hidup di daerah Katulistiwa yang memang mempunyai musim dua musim, musim kemarau dan musim panas musim hujan seperti itu. Nah, kita yang ada di selatan Katulistiwa atau yang ada di utara Katulistiwa mungkin boleh dibilang kita masih lebih baik ketimbang rekan-rekan kita yang hidup di daerah lintasan Katulistiwa. Itu dia mempunyai 2 puncak musim hujan. Kalau kita kan cuma 1 di Desember hingga Februari katakan seperti itu. Seperti kita lihat di media-media massa, rekan-rekan kita yang ada di Sumatera, yang ada di Sulawesi saat ini sedang kebanjiran seperti itu kan, seperti itu. Nah, jadi mungkin kita juga di Banten ini boleh dibilang ya masih bersyukur lah ya. Seperti itu. Siap, jadi karena di tengah kondisi Banten yang tadi lumayan ekstrim juga kita masih harus tetap bersyukur dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang tadi Bapak sampaikan, Pak. Kemungkinan kan pernah di 2019 melakukan perubahan cuaca tadi, Pak. Modifikasi cuaca. Apakah nanti kemungkinan akan kembali dilakukan jika memang situasinya memungkinkan, Pak? Iya, tadi BMKG memantau cuaca. Tapi lumayan tuh kayaknya, Pak ya. Seperti itu. Lumayan, betul ya. Dan itu harus melibatkan banyak pihak kan, pihak TNI AU sebagai yang mempunyai Herculesnya, pesawat Hercules, kemudian juga PPPT seperti itu. Nggak boleh dikasih tahu, Pak. Berapa kira-kira untuk 1 kali? Bunyinya M lah, seperti itu. Iya, bunyi M seperti itu. Karena pesawatnya sendiri kan menggunakan bahan bakar aftur yang kita tahu lah. Bahan bakar kendaraan roda 4, roda 2 aja cukup mahal kan gitu kan, seperti itu. Siap. Jadi untuk 1 kali modifikasi cuaca ini membutuhkan dana yang
perlu data yang akurat. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan anggaran cukup besar, tetapi hasilnya tidak maksimal. Yes, betul. Boleh bilang katakan tadi meleset lah ya, seperti itu. Siap. Jadi memang kalau memang ini dibutuhkan ya tidak mungkin maksudnya bukan menjadi kemungkinan, artinya BMKG Kota Serang untuk mengulang kembali Pak ya modifikasi cuaca, meskipun tadi dana yang dibutuhkan juga dasar di tengah kondisi teman-teman juga yang memang serba mungkin harus bagaimana mengolah kerjasama dan lain sebagainya. Tapi kan misalkan tadi menggunakan anggaran yang cukup besar. Kalau kita lihat hasil positifnya, betul, ketimbang itu hujan tumpah di daratan menimbulkan bencana ikutan yang lain gitu kan, lebih baik kan mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Itu. Karena memang kalau sudah bencana ya angkanya berkali-kali lipat dari apa yang jangka panjang juga lumayan kan gitu kan. Seperti yang bencana 2018, tsunami 2018 juga, yang saya dengar masih ada tuh rumah-rumah orang yang tinggal di hunian sementara masih ada seperti itu. Siap, Pak Tarjono, terima kasih banyak sudah hadir di... Boleh ada yang disampaikan nih? Boleh dong. Edukasi. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarpa. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan oleh Pak Tarjono? Yang pertama untuk teman-teman di BMKG Kota Serang, apa yang ingin Bapak sampaikan? Kemudian juga untuk masyarakat Banten terutama Pak, silakan. Iya. Jadi ada satu edukasi di dalam lingkungan lingkungan keluarga. Jadi kita ajak mungkin kalau sudah berkeluarga itu bapak, ibu, anak gitu atau anggota keluarga yang ada di rumah, kita sepakat ketika terjadi suatu kebencanaan kedaruratan, kita sepakat mencari titik temu, titik kumpul. Katakanlah misalnya di daerah kita ada satu bukit dan ada pohon randu yang besar, kita sepakat tuh sekeluarga. Nah, ibu, bapak nanti ketika terjadi sesuatu kita lari ke sana. Jangan anak ada di sekolah, bapak ada di kantor, ibu ada di rumah, ketika terjadi suatu kebencanaan, pada saling mencari nih. Itu sangat berbahaya. Jadi jangan saling mencari, langsung aja menuju titik kumpul sana. Jadi kita bertemu di sana, seperti itu. Itu edukasi di dalam keluarga. Itu aja sih yang saya sampaikan. Siap, karena kalau sudah punya titik temu, titik kumpul itu enak Pak ya. Betul. Jadi jangan saling cari, mencari. Kemudian untuk teman-teman BMKG Pak, apa yang ingin disampaikan mungkin biar tetap semangat? Iya, untuk rekan-rekan kami yang ada di BMKG Kota Serang, tetap semangat memantau terus cuaca dan gelombang. Jangan sungkan-sungkan, jangan jangan malas untuk memberi informasi peringatan dini kepada masyarakat. Siap. Terima kasih banyak Pak Tarjono sudah hadir di podcast Lasarpa. Semoga apa yang Pak Tarjono sampaikan ini bermanfaat untuk masyarakat Serang, masyarakat Banten untuk lebih waspada lagi terhadap bencana yang ada, yang timbul ya teman-teman yang ada di Provinsi Banten. Terlebih sekarang kita sudah memasuki akhir tahun, harus lebih hati-hati lagi tadi lebih waspada ya. Waspada boleh, panik jangan. Betul. Pak Is pamit, Pak Tarjono pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ngopi lagi Pak. Cheers lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim.